Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lapas terindah terucap bagi orang beriman adalah mengucapkan kata syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, sebagai tanda bahwa kita sadar bahwa apa yang kita rasakan ini ada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap rasa syukur ini menjadi sebab nikmat Allah tak pernah putus dalam kehidupan kita sampai yaumul qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Kira-kira kalau kita tanya, ada yang mau putus nikmatnya di sini? Ada yang mau putus rezekinya? Maka pintarlah bersyukur. Saudara, di kesempatan ini kita berupaya bagaimana menata dan mengelola hidup kita, di mana dan kapan saja, karena Allah hanya menilai di setiap waktu yang kita lalui apa yang kita perbuat, kebaikan atau keburukan. Allah tidak menilai tempatnya, tapi Allah menilai dimanapun kita berada, apa yang engkau perbuat dalam hidup. Terkhusus kita ini orang yang beragama Islam, kita sangat meyakini bahwa Allah adalah segalanya. Segala sesuatu datang dari Allah. Allah yang menciptakan kehidupan ini, dunia beserta isinya. Untuk apa? Supaya kita bisa menyadari bahwa bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang Islam wajib meyakini tentang bagaimana kita hidup, bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan, dan kita diciptakan bukan sekedar dicipta, tetapi Allah menginginkan kita bagaimana caranya supaya kita sadar bahwa dikala Allah menciptakan kita, apa yang kita harus perbuat sehingga Allah lebih mencintai kita, Allah lebih menyukai kita. Ini saudara. Nah, di kesempatan ini kita berkumpul bersama. Apa tujuannya? Kita ingin belajar. Kita ingin membimbing diri kita masing-masing, bagaimana supaya kehidupan kita ini, terutama yang kita menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang Islam. Keislaman ini yang kita tahu persis, kewajiban kita apa? Syahadatain, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Itu secara kaidah ibadah. Nah, sisi lain,
pengamatan kita, kehidupan umat Islam banyak memahami bahwa Islam ini nanti mulia kalau haji. Ya. Nanti mulia kalau haji. Ya. Padahal kemuliaan itu bukan di posisi gelar haji atau tidak. Tetapi Allah menginginkan kita bahwa Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang dinilai bukan kulit putihnya atau hitamnya, bukan pangkat jabatannya yang dinilai, bukan kekayaan derajatnya yang dinilai, tetapi yang dinilai adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, takwa inilah yang memberikan model dan ciri khas kita hidup. Olehnya itu, di kesempatan ini, salah satu upaya membina ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya kewajiban yang harus kita pahami dari kaidah keislaman kita adalah iman kita terhadap Al-Quran, kepercayaan kita terhadap Al-Quran, yang kita tahu persis. Saudara, baca Quran ini dilema di tengah umat Islam. Apanya dilema? Pemahamannya. Kenapa? Karena di tengah umat Islam kebanyakan kayaknya yang wajib belajar cuma anak TK dan anak SD. Ya, kalau sudah orang tua kayak sudah tidak menjadi kewajiban, gitu ya. Yang kedua, kesalahpahamannya sesudah mereka mengatakan dirinya sudah pintar sedikit membaca, dianggaplah cukup untuk khatam Quran. Khatam Quran ini dianggap adalah sebuah prestasi besar satu keluarga kalau bisa menghatamkan Quran anak-anaknya. Tetapi banyak orang tua tidak peduli apakah anaknya pintar mengaji atau tidak. Cuma yang dia pusingi adalah khatam Quran. Dan di khatam Quran ini pula juga jadi persoalan besar di tengah umat. Kita perhatikan di tengah umat Islam sekarang ini khatam Quran, yang mau dimuliakan Al-Quran, tetapi yang diundang penyanyi, yang diundang elektron. Ya. Sisi lain, anak-anak katanya khatam Quran, tapi yang mengaji banyak orang lain. Pegawai syara yang kadang mengaji. Yang khatam Quran cukup sudah baca Fatihah, Qul huwa, dianggap sudah khatam. Ini saudara. Jadi bayangkan kesalahpahaman, kesalahan etika kita umat Islam terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran inilah menjadi sebuah patokan kita untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah kalau kita tidak tahu baca Quran? Ya. Yang namanya baca Quran tidak sekedar, tidak seperti ilmu-ilmu lain dipelajari. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran dipelajari banyak syarat yang harus dipenuhi baru bisa dikatakan pintar baca Al-Quran. Ya, ini saudara. Karena Al-Quran ini kandungan hukumnya luar biasa. Mulai dari hurufnya ada hukumnya. Mengeluarkan huruf dari mulut kita juga ada hukumnya. Menyambung huruf juga ada hukumnya, ketentuannya. Menyambung kata juga ada ketentuannya. Mengeluarkan suara pun ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus kita lalui sehingga bisa kita masuk kategori orang bisa pintar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang jadi masalah adalah
Al-Quran ini diturunkan Allah di muka bumi untuk apa? Menjadi petunjuk. Tapi yang jadi masalahnya, karena sedikit orang Islam yang mau jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ya, ini saudara, coba kita cermati. Jangan kita cerita banyak. Di rumah kita sendiri masing-masing. Ya, berapa orang di rumah kita? Kita tanya diri masing-masing dan pikirkan rumah tangga kita atau di rumah kita. Berapa yang pintar mengaji di rumah itu? Katanya ada 2, 3. Dan pertanyaan selanjutnya, biasa gak mengaji? Iya. Iya kan? Iya. Apalagi sekarang ini pertarungannya antara baca Quran dengan HP. Lebih asli lagi. Iya. Banyak umat Islam sekarang ini kalau lihat Al-Quran stres, kalau lihat Quran mengantuk, kalau disuruh baca Quran mundur 1000 langkah. Itu ya. Tapi kalau disuruh cerita biar berapa jam pantang menyerah. Nah, itu kan seperti itu, pantang menyerah. Itu. Tapi pas baca Quran mulai baku dorong-dorong. Iya. Idina. Kita ya saya. Ya, ini saudara. Padahal kita sadar dan kita tahu setiap huruf Quran yang kita baca ada nilainya. Nilai apa? Nilai pahala, nilai ibadah, dan nilai kemuliaan dalam diri kita. Ini saudara. Jadi olehnya itu belajarlah Al-Quran dengan baik dan benar. Saudara, kehidupan kita ini umat Islam memang butuh saling ingat mengingatkan. Ya. Banyak orang kuat berdebat tentang Islam, halal haram, ya, sunnah bid'ah. Kuat berdebat, tapi tidak kuat berdebat di Quran, tapi kuat berdebat di hasil pikiran. Ya, itu. Ini saudara. Sampai kadang berjam-jam berdiskusi tentang Islam, tapi pengamalan ajaran Islam tidak diamalkan dengan baik. Ini saudara. Olehnya itu kita semua harus menyadari diri, ya, menyadari diri siapapun adanya, karena Allah hanya memandang ketakwaan seseorang, bukan memandang status derajat, bukan memandang status gelar, tetapi Allah memandang apa yang engkau perbuat dalam hidupmu. Apakah semuanya berdasar kepada lillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan nantinya apa yang kita pahami dalam hidup ini akan membimbing kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam hidup ada yang diinginkan Allah 2. Apa itu? Perbaiki hubunganmu kepada Allah dan perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Baik, saudaraku, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala orang bicara Quran, yang pertama perintahnya adalah Iqra, bacalah. Ya, bacalah. Yang namanya membaca berarti harus mengenal huruf dan tahu menyambung huruf. Itu namanya membaca. Nah, bagaimanapun dia mengakui dirinya pintar baca Quran, tapi tidak pernah keluar suaranya, apanya dinilai? Hah? Apanya dinilai? Katanya pintar mengaji, tapi tidak pernah dengar suaranya? Hah? Nah, ini saudara. Jadi makanya bacaan Quran inilah
lepaskan, keluarkan suaramu. Nanti diketahui bahwa bacaan Al-Quran kita itu benar kalau ada orang yang tahu baca Quran mendengarnya. Ya. Karena ada kisah seperti ini. Ada orang tua datang menyodorkan anaknya, mau masuk menghafal Quran. Ya, mau menghafal Quran. Ustaz, saya mau daftar naku untuk menghafal Quran. Alhamdulillah, insyaallah bisa diterima. Bagaimana? Bagus bacanya. Alhamdulillah Ustaz. 3 kali tamat. Alhamdulillah. Jadi makanya dicoba, dites. Ya. Ya alhamdulillah dites. Pada saat dites hanya sekedar disuruh baca ini, tidak ditegur. Ya, tidak ditegur. Akhirnya orang tuanya bilang, "Lihat Ustaz, lancar itu bacaannya." Alhamdulillah. Akhirnya saya tanya orang tuanya, saya tanya Ki, tahu kita bacaannya ini anak tak benar atau salah? Bilang, "Tidak Ustaz." Pantas lancar bacanya anak tak, karena kita sendiri tidak pernah tahu mana salah mana benar. Ya. Itu. Hanya dicek satu persatu apa yang terjadi. Apa dia bilang? Pada saat kita membacakan Quran di depannya, langsung dia bilang, "Ustaz, kenapa bacaan tidak sama dengan bacanya anakku?" Maka saya tanya, yang mana kira-kira benar? Yang mana kira-kira salah? Ya. Inilah problemanya. Sama dengan penyakit kedua. Banyak orang pintar keriti orang baca Quran, tapi ternyata dia sendiri tidak tahu baca Quran. Kisah kedua, Ustaz, kasih ditolong aku tanah, Ustaz, baca sangat dia, besok atau lusa kalau kau ke kampungku, tolong kalau ceramah singgung-singgung pegawai syara sama imam sama bilang, "Kenapa?" Bilang, "Jelek semua bacanya." Bilang, "Bagaimana jeleknya?" Bilang, "Pokoknya tidak ada bagus." Saya bilang, "Apa biasa nak baca nak salah?" Bilang, "Tidak ku tahu juga." Kenapa? Bilang tidak bagus kalau kau sendiri tidak tahu baca. Bilang, "Pintar ke mana?" Bilang, "Tidak juga." Ini kan masalah. Banyak orang pintar keriti orang, tapi ternyata dia sendiri bermasalah di bacaan itu. Ya ibarat penonton sepak bola, nabodoh-bodohi pemain, bang mutu pemakul, bang mutu pematanda, padahal alena di ini sama gulu, tapi digagal tahu cocok. Banyak orang hidup seperti itu. Ya. Ditanya kenapa bisa tahu, bilang jelek bacanya, bilang tidak sama bacanya tidak sama bacanya si A. Saya bilang itu si A bagus juga bacanya, bilang tidak tahu juga. Kenapa berani membanding menimbang? Nah, kau sendiri tidak tahu yang mana sebenarnya baik, yang mana sebenarnya tidak baik. Nah, tapi inilah juga kelebihannya Al-Quran. Orang yang tidak tahu mengaji pun kayaknya bisa memilah mana yang benar, mana salah. Kenapa? Mungkin sering mendengarnya, cuma tidak pernah mempelajarinya. Ya. Termasuk kan penyakit kita kebanyakan begini. Ya. Kita kan semua, oke, kita orang Islam. Kita suka semua kan kalau pintar orang mengaji. Apalagi kalau misalnya Ramadan, imam-imam masjid, imam tarawih, ya, sampai mencari, bagus bacanya sih. Kenapa bisa kita tahu bagus, tapi kenapa sulit sekali mempraktekannya? Gitu ya. Kita pecinta kebaikan sebenarnya, tapi mempraktekannya susah. Kenapa susah? Karena belum dilakukan, sudah bilang ini memang susah. Ya, sehingga sering saya tanya, belajar Quran sebenarnya susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Yang mana sebenarnya?
Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Kalau gampang-gampang susah, alhamdulillah, berarti banyak gampangnya, sedikit susahnya. Tapi kalau susah-susah gampang, berarti lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Nah bilang ai banyak susahnya Ustaz. Bilang kenapa susah? Susahnya karena menyebut huruf ini mulut tak putar-putar. Iya. Justru memang orang belajar Quran harus pintar-pintar putar mulut. Iya. Tidak bisa orang mengaji putar pantat. Apalagi mengaji putar-putar tangan. Iya kan? Karena memang mulut ini pekerjaannya baca Quran. Tidak ada lain. Ya. Itu kan? Cuma bekerja di mana? Dua bibir, lidah, tenggorokan, apalagi hidung, rongga. Ya, itu kan ada ke telinga? Hah? Kan tidak ada, hanya di posisi mulut. Dan dua bibir ini, rongga mulut ini, lidah ini, masing-masing ada huruf tertentu harus di posisi itu, tidak bisa tidak. Ya. Coba huruf fa, huruf waw, huruf ba, huruf mim. Coba jangan goyang bibirmu. Bagaimana membenarkannya? Hah? Bagaimana caranya? Bunyinya ba, tidak goyang mulu. Mustahil kan? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Mesti goyang baru bisa hurufnya benar. Ada huruf lidah, lam. Tuh. Jangan goyangkan lidahmu. Bagaimana bunyinya? Tidak bisa. Ya. Ra, huruf lidah. Tidak goyang lidah. Loh, tidak mungkin. Semua ini adalah sebuah proses menyadarkan otak kita tentang baca Quran ini. Makanya disuruh baca berarti gerakkan mulutmu, gerakkan lidahmu, gerakkan tenggorokanmu, gerakkan hidungmu. Tapi jangan pakai hidung semua, karena kalau hidung semua bahaya juga. Ngoy. Namo panya dek to na cocok na pagi dek gawa dia lah sama kada dek na wadi dek na sangoya usas menyaka dek tidak ada istilah. Ada waktunya hidung bekerja baik. Kapan? Dikala bertemu dengan nun tasdid dan mim tasdid. Iya. Inna amma. Iya. Iya, lain itu. Iya. Tapi masih jak tamu makin. Iya. Iya. Itu ya. Namanya bunyi hidung berarti ada getar suara tertahan di hidung. Jadi setiap mendapatkan nun bertasdid dan mim bertasdid wajib berdengung. Itu saudara. Intinya apa? Mengenal hukum-hukum huruf dan tempat keluarnya huruf harus betul-betul dipelajari dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan dari kaidah awal proses pembelajaran kita, belajarlah huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Coba kita lihat dalam pembelajaran Quran,
kita di umat Islam terutama di daerah Bugis ini, ya, ini kan ada dua kaidah sering berjalan yang kita pakai belajar, apa, metode Iqra dengan metode apa? Metode belajar kampung, ya, metode belajar kampung, ya. Kalau yang di Rosa, Iqra itu adalah metode baru, metode belajar baru dalam Al-Quran, ya. Tapi tradisi masyarakat kita bahasa kampung, ya. Dia belajar menurut bahasanya, ya. Coba alifu, ba, ta, sa, jing. Bayangkan kena jingna. Jing, ha, kha, daleng, saleng, ra, sai, sing, sinu, suwa, dua, tua, lada, ogeng. Tupinranya ro, ogeng. Pa, kapu, kepe, lameng, ming, nung, wau, hamsa, halumpo, lemas suleka, ya, wassalam. Ya. Jadi bayangkan orang belajar Quran model begini bukan salah, tapi itulah yang dipelajari awal untuk jadikan pembanding ilmu. Ya. Itu ya, pembanding ilmu. Kalau saya tidak pernah menyalahkan, cuma ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Maka muncullah metode Iqra. Metode Iqra inilah membentuk sebuah karakter pembelajaran Al-Quran secara utuh. Iya. Walaupun di metode Iqra itu pun masih dasar-dasarnya. Iya. Pengembangan ilmunya belum secara utuh. Itu saudara. Karena sesudah kita masuk di Iqra, sudah mulai masuk alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, da, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha, ya, lam, alif. Bayangkan perubahan lafaznya dari bacaan kampung dengan bacaan huruf dasar Iqra. Bayangkan perubahannya luar biasa, ya. Dan kentara cara mengajinya orang yang belajar Iqra dengan belajar kampung. Kenapa? Di mana bermasalahnya? Kebanyakan orang belajar Al-Quran kampung, banyak hurufnya berdampingan dengan waw. Iya. Suwa, dua, tua, lada, going, ra, iya, qa. Ada kebanyakan ada huruf waw ujungnya. Iya. Itu saudara. Itu ya. Pada saat kita belajar Iqra, maka ada dua metode pengenalan hurufnya. Satu, mengenal hurufnya huruf asli, yaitu huruf tunggal yang harus dipelajari baik-baik. Karena kenapa? Karena ada bacaan huruf asli di awal surah. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Ada huruf asli, itulah yang mengatakan alif ba ta. Tapi sesudah masuk di huruf sudah berbaris a i u ba bi bu. Di situ ada perbedaannya lagi. Bahas pelajaran kampung dengan pelajaran Iqra. Di mana? Di baris 2. Iya, baris 2. Belajar kampung apa bunyinya? Ang eng ong, bam bem bom, tan ten tong, san sen son, jan jen jong.
Iya, itu kan. Nah, tapi sesudah masuk di huruf, belajar metode modern, ikra apa dan seterusnya, sudah masuk huruf an, in, un, ban, bin, bun. Jadi bayangkan perubahannya bunyi ini. Jadi kentara sekali orang yang membaca Quran dengan pelajaran masa ya orang-orang tua dulu dengan bacaan Iqra modern. Itu saudara. Itu ya. Jadi makanya inilah yang kita mau pelajari secara utuh, bagaimana supaya Al-Qur'an kita ini bisa baik dan benar. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita Iqra, bacalah. Di hadis-hadis Rasulullah ya, termasuk salah satunya bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan motivasinya apa? Khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya. Tapi bagaimana cara mempelajari? Salah satunya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara pelan-pelan, secara teratur supaya baik atau secara atau baik dan benar, insyaallah. Jadi mudah-mudahan pengantar ini mengantar kita untuk bisa membuka pikiran kita tentang ajaran Al-Quran dan bagaimana cara mempelajarinya, sehingga tertanam kecintaan kita untuk lebih memperbaiki bacaan Quran kita, karena kita sadar banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah meridai. Lebih dan kurangnya mendoakan akhir kalam. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhil jannah bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.